Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang kertas kerja audit internal yang beranggotakan yaitu saya sendiri Ananda Septiliana, Bilqis Hanan, dan Yayu Murtiningsih. Pengertian kertas kerja yaitu catatan yang diselenggarakan oleh audit mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulannya yang dibuatnya sehubungan dengan audit. Isi kertas kerja audit yaitu menunjukkan satu, sudah dilakukannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan sudah direncanakan dan sudah disupervisi dengan baik. Yang kedua, sudah dilakukan standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal untuk dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu sudah dilakukannya standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, yaitu bukti audit sudah didapatkan, prosedur audit yang diaplikasikan, dan pengujian sudah dilakukan yang dapat memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Tujuan pembuatan kertas kerja audit yaitu untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Yang kedua, yaitu untuk menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompeten auditnya. Yang ketiga, yaitu untuk mengkoordinasi seluruh proses audit. Yang keempat, yaitu untuk memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Syarat kertas kerja audit yaitu untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, maka terdapat 5 syarat kertas kerja, yaitu 1. Lengkap, 2. Teliti, yang ketiga ringkas, yang keempat jelas, dan yang kelima rapi. Jenis kertas kerja audit yaitu kertas kerja ini terdiri dari beberapa jenis yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Program audit atau audit program. Dalam program audit seorang auditor harus menyebutkan yaitu A. Prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi masing-masing unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan. Yang B. Tanggal dan paraf pelaksanaan prosedur audit tersebut. C. Penunjuk indeks kertas kerja yang dihasilkan. Program audit mempunyai fungsi sebagai suatu saat yang berguna untuk menetapkan jadwal, pelaksanaan, dan pengawasan pekerja audit. Program audit bisa dimanfaatkan untuk A. Merencanakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan audit beserta dengan komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, dan taksiran jam yang dibutuhkan. B. Memungkinkan seorang auditor yang mempunyai peran sebagai supervisor bisa mengikuti kemajuan dari kegiatan audit yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, yaitu working trial balance. Working trial balance adalah daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom penyesuaian penggolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditor, yaitu di bawah ini. 3. Ringkasan jurnal atau adjustment penyesuaian. Dalam melakukan proses audit, seorang auditor mungkin akan menjumpai kesalahan atau kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi milik klien. Untuk bisa membetulkan kesalahan tersebut, seorang auditor akan membuat draft jurnal penyesuaian yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan klien. Selain itu, seorang auditor juga akan membuat jurnal penggolongan kembali atau reclassification entries untuk berbagai unsur yang tidak dapat
kesalahan pencatatan oleh klien. Hal tersebut berguna untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar, maka harus digolongkan kembali. Nah, jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh seorang auditor pada umumnya akan diberi nomor urut, dan untuk jurnal penggolongan kembali akan diberi identitas berupa huruf. Setiap jurnal penyesuaian atau penggolongan kembali harus dilengkapi dengan penjelasan yang rinci atau lengkap. Selanjutnya yaitu ada contoh dari jurnal penyesuaian dan jurnal penggolongan kembali. Jurnal penyesuaian dan penggolongan kembali ini berbeda. Jurnal penggolongan kembali dipakai oleh auditor hanya untuk mendapatkan penggolongan yang benar dalam laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Jurnal tersebut dipakai untuk mengelompokkan kembali jumlah dalam kertas kerja auditor dan tidak untuk disarankan supaya dibukukan ke dalam catatan akuntansi klien. Contoh dari jurnal penggolongan kembali yaitu jurnal untuk mengelompokkan kembali saldo kredit piutang usaha kepada debitur tertentu. Oleh karena itu, jumlah tersebut akan muncul dalam neraca sebagai utang, bukan sebagai pengurangan terhadap saldo debit piutang usaha. Nah, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dipakai oleh auditor untuk melakukan koreksi atas catatan akuntansi klien yang salah. Dengan demikian, jurnal tersebut disarankan oleh auditor kepada klien untuk dibukukan dalam catatan akuntansi yang dibuat oleh kliennya. Kemudian yang keempat ada schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat di dalam schedule pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Schedule utama ini dipakai untuk menggabungkan berbagai akun yang ada di buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan disajikan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Misalnya, schedule utama kas adalah penggabungan berbagai akun yang ada di buku besar, seperti kas di tangan sebesar 6 juta, kas di bank sebesar 59 juta, dan juga dana kas kecil sebesar 3 juta. Maka saldo kas yang disajikan di dalam neraca yaitu 6 juta ditambah 59 juta ditambah 3 juta, yaitu 68 juta. Kemudian yang kelima yaitu schedule pendukung. Ketika seorang auditor melakukan verifikasi terhadap berbagai unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dibuat oleh klien, maka ia akan membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Nah, dalam masing-masing schedule pendukung harus disajikan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang auditor dalam memverifikasi dan menganalisis, yaitu yang A, berbagai unsur yang terdapat di dalam daftar tersebut, B, metode verifikasi yang dipakai, C, pernyataan yang muncul dalam audit, dan D, yaitu jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung ini juga harus menyajikan berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Kemudian ada indeks pada kertas kerja audit. Sebuah kertas kerja diberikan indeks, subindeks, dan juga indeks silang dalam audit atau ketika kegiatan audit sudah selesai dilakukan. Pemberian indeks tersebut bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi dalam berbagai daftar yang ada di berbagai jenis kertas kerja audit. Berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam memberikan indeks pada kertas kerja ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu masing-masing kertas kerja harus memberikan indeks baik di sudut ataupun di sudut bawah. Nah, kedua yaitu mencantumkan indeks silang atau cross index. Yang ketiga yaitu jawaban konfirmasi, printout komputer, pita mesin hitung, dan lain sebagainya tidak diberikan indeks kecuali apabila dilampirkan di belakang kertas kerja yang mempunyai indeks. Kemudian pencantuman indeks silang. Dalam mencantumkan indeks silang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu indeks silang dari schedule pendukung ke dalam schedule utama. Rincian atau penjelasan jumlah yang terdapat dalam suatu schedule pendukung diberi indeks silang dengan menunjuk indeks schedule utama yang berhubungan yang memuat jumlah tersebut. Yang kedua yaitu indeks silang dari schedule akun, pendapatan, dan juga biaya. Pada umumnya analisis akun neraca berkaitan dengan analisis akun laba rugi, sehingga kertas kerja audit yang berkaitan dengan akun yang ada di neraca harus diberi indeks silang dengan kertas kerja yang berkaitan dengan akun laba rugi. Yang ketiga yaitu indeks silang
antar schedule pendukung. Pada umumnya, schedule pendukung tertentu menyajikan informasi yang berhubungan dengan informasi lainnya yang terdapat dalam schedule pendukung lainnya. Untuk dapat menghubungkan informasi yang saling berhubungan yang ada di dalam berbagai schedule pendukung, maka dibuatlah yang keempat, yaitu indeks silang dari schedule pendukung ke ringkasan jurnal penyesuaian. Masing-masing jurnal penyesuaian yang dicatat di dalam ringkasan jurnal menyesuaikan harus diberi indeks silang, yaitu dengan cara mencantumkan indeks schedule pendukung di belakang jurnal penyesuaian yang disajikan ke dalam ringkasan jurnal penyesuaian tersebut. Yang kelima, yaitu indeks silang dari schedule utama ke working trial balance. Indeks schedule utama disajikan pada working trial balance dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan pencarian kembali informasi yang lebih lengkap atau rinci dari working trial balance ke schedule utama. Nah, yang keenam yaitu indeks silang untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Indeks kertas kerja yang disajikan di dalam program audit berguna untuk menunjukkan di kertas kerja mana hasil dari pelaksanaan audit yang dilakukan bisa ditemukan. Selanjutnya yaitu metode indeks kertas kerja audit. Terdapat 3 metode dalam melakukan pemberian indeks terhadap kertas kerja audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks angka. Kertas kerja utama atau program audit, working trial balance, dan ringkasan jurnal penyesuaian, schedule utama dan schedule pendukung diberi kode berupa angka. Kertas kerja utama dan juga schedule utama diberi indeks dengan bentuk angka, sedangkan untuk schedule pendukung diberi subindeks dengan menambahkan nomor kode schedule utama yang berhubungan. Contohnya adalah sebagai berikut yang ada di PPT, itu berupa schedule utama kas dan schedule utama piutang. Selanjutnya yang kedua yaitu indeks kombinasi angka dan huruf. Dalam hal ini, kertas kerja akan diberi kode yang berupa kombinasi antara angka dan huruf. Kertas kerja utama dan juga schedule utama diberi kode berupa huruf dan schedule pendukung diberi kode berupa kombinasi antara huruf dan juga angka. Contohnya adalah sebagai berikut yang ada di PPT, yaitu schedule utama kas. Yang ketiga yaitu indeks angka berurutan. Dalam hal ini, kertas kerja akan diberi kode berupa angka yang berurutan. Contohnya adalah yang ada di slide PPT tersebut. Selanjutnya, susunan kertas kerja audit. Seorang akuntan senior yang berperan sebagai orang yang mereview kertas kerja biasanya menghendaki susunan kertas kerja audit dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu draft laporan audit atau audit report. Yang kedua, laporan keuangan audit. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi review. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atas lembar kerja atau worksheet yang disusun oleh klien. Yang keenam, ringkasan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Yang kesembilan, schedule pendukung. Selanjutnya yaitu contoh working paper audit pengeluaran kas. Nah, disajikan dalam PPT tersebut seperti terlihat di PPT itu berupa contoh format audit work paper pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca pada bulan Januari tahunnya 2020. Slide selanjutnya yaitu kelanjutan dari contoh work paper audit di slide sebelumnya tadi. Nah, auditor telah melakukan scanning terhadap buku pengeluaran kas Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 dan pengeluaran kas yang terkait dengan transaksi 2019 telah kami periksa bukti-buktinya
dan ternyata yang berkaitan dengan utang atau biaya dibayar. Semuanya sudah dicatat dengan benar per 31 Desember 2019 oleh Clean. Selanjutnya, bila elemen-elemen kertas kerja pemeriksaan kas tadi digabungkan menjadi satu, maka bentuknya adalah seperti yang ada di slide PPT tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.